wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang keseimbangan perekonomian, pendekatan agregat demand dan supply. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Lina Lailatul Munawaroh, saya sendiri sebagai pemateri pertama, yang kedua Eni Chairu Umatin sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Idamuddin sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup pasar tenaga kerja, upah, dan penentuan besaran harga dalam ekonomi konvensional. 1. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu keadaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja dan pemerintah tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Pada saat perekonomian dalam kondisi baik, maka permintaan tenaga kerja akan lebih tinggi. Sedangkan pada saat perekonomian lesu atau rendah, maka permintaan akan tenaga kerja juga berkurang, sehingga pasar tenaga kerja juga akan berkurang. Selanjutnya ada upah dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, upah ini termasuk salah satu instrumen dalam distribusi pendapatan, selain bunga, sewa, dan laba. Upah juga merupakan hak pekerja bagi yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga ada penentuan besaran harga. Besaran harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan tergantung kepada struktur biaya perusahaan. Sedangkan dalam kajian makro, struktur biaya tergantung kepada fungsi produksi di mana harga ditentukan oleh jumlah input dan output yang dihasilkan dan harga dari input yang digunakan. Namun secara sederhana dalam jangka pendek, jumlah output yang dihasilkan hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja. Yang B ada keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Yang pertama ada agregat demand, agregat supply. Pada analisis sistem ADAS ini, penentuan kegiatan suatu perekonomian mempertimbangkan bagaimana perubahan tingkat suku bunga dan harga mempengaruhi keseimbangan pendekatan nasional. Analisis ini juga menghubungkan perubahan tingkat bunga dengan pendapatan nasional dinamika analisis ISLM. Sedangkan model penentuan keseimbangan dengan menggunakan pemisah harga berubah dikenal sebagai analisis ADAS. Yang kedua ada pembentukan dan pergeseran kurva AD atau agregat demand. Yang A, pembentukan kurva AD. Kurva AD atau agregat demand dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan keseluruhan permintaan yang ada dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Sedangkan kurva AS atau agregat supply menggambarkan pendapatan nasional atau nilai barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Untuk mempersingkat waktu, penjelasan dan gambar kurva ini ada di makalah, bisa dibaca dan dipahami sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Yang pertama yaitu agregat demand, agregat supply, dengan memperkenalkan peranan uang dalam perekonomian dan menerangkan teori Keynes yang menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Uang telah dirintis analisis yang tidak memisalkan lagi bahwa tingkat bunga adalah tetap. Dalam sistem analisa keseimbangan, pendapatan selalu mempergunakan asumsi tingkat suku bunga dan harga tetap sehingga hasil analisa tersebut kurang dalam kondisi perekonomian dengan berbagai variabel yang komplit. Yang selanjutnya yaitu pembentukan dan pergeseran kurva AD atau agregat demand.
Yang A. Pembentukan kurva AD. Kurva AD atau agregat demand dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan keseluruhan permintaan yang ada dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Dari definisi ini sudah dapat disimpulkan bahwa kurva AD menggambarkan keadaan yang berbeda dengan kurva AE yang menggambarkan jumlah permintaan atau pembelanjaan dalam keseluruhan perekonomian pada berbagai permintaan atau pembelanjaan dalam keseluruhan perekonomian berbagai tingkat pendapatan nasional dalam keadaan harga dan tingkat bunga yang tidak mengalami perubahan. Yang selanjutnya yaitu ada suatu contoh, misalkan tingkat harga adalah P1 lebih tinggi daripada P0, tetapi penawaran uang tetap besar M0. Apabila penawaran uang tetap tetapi harga meningkat, maka uang digunakan untuk transaksi akan memperoleh barang yang lebih sedikit dari tingkat harga yang rendah. Yang selanjutnya yaitu B. Pergeseran kurva AD, perubahan dalam investasi perusahaan, pengeluaran, pemerintah dan pajak akan memindahkan kurva AD. Di samping itu, perubahan kurva AD dapat pula disebabkan oleh perubahan dalam penawaran uang. Gambar 2 yang telah ada di makalah yaitu akibat kenaikan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah terhadap kurva AD. Pertambahan pajak menimbulkan akibat yang sebaliknya dari yang diakibatkan oleh perubahan investasi. Kenaikan pajak akan mempengaruhi pertambahan pajak menimbulkan akibat yang sebaliknya dari uang yang diakibatkan oleh pertambahan investasi. Kenaikan pajak akan menurunkan konsumsi. Ini mengakibatkan kemerosotan pembelanjaan agregat dan perpindahan kurva IS dan AD ke kiri. Berarti tingkat bunga dan pendapatan nasional akan menurun. Yang selanjutnya adalah pembentukan dan pergeseran kurva AS atau agregat supply. Terhadap perbedaan yang nyata antara pandangan Keynes dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai ciri-ciri dari penawaran agregat. Yang selanjutnya yaitu C. Pembentukan dan pergeseran kurva AS atau agregat supply. Pembentukan kurva AS terdapat perbedaan yang nyata antara pandangan Keynes yang asal dengan pandangan ahli-ahli ekonomi mengenai ciri-ciri penawaran agregat. Pandangan Keynes dapat digambarkan dalam gambar A, yaitu yang telah ada di makalah. Kedua bentuk kurva AS seperti yang diterangkan di atas dianggap kurang realistik karena perekonomian tidak selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, maka kurva AS akan diterangkan ahli ekonomi klasik kurang tepat. Sedangkan pandangan Keynes yang menganggap harga tidak stabil sebelum tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tercapai juga tidak realistik. Yang selanjutnya yaitu pergeseran kurva AS. Perpindahan kurva AS ke kiri atau kanan dinamakan kejutan penawaran atau supply shocks. Hal ini dapat diterangkan dengan grafik yang ada di makalah ya. Keseimbangan perekonomian akan dicapai di titik E, itu pada ketika kurva AD berpasangan dengan kurva AS. Pendapatan nasional pada keseimbangan Y0 dan tingkat harga adalah P0. Yang selanjutnya yaitu multiplier dan analisis ADAS. Gambar 6 multiplier dalam analisis ADAS yang telah di makalah. Pada grafik A dimisalkan pada mulanya keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0, yaitu titik pemotongan kurva IS0 dan LM0. Kurva LM0 dibuat berdasarkan asumsi tingkat harga adalah P0 dan penawaran uang dalam perekonomian adalah sebanyak M0 dan begitu seterusnya. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Yang C ada tenaga kerja, upah, dan penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya sudah dijelaskan, tapi menurut perspektif ekonomi konvensional. Yang pertama, tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Tenaga kerja adalah segala usaha
yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan, fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang memiliki arti besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna jika tidak dikelola oleh manusia. Walaupun udah ada mesin-mesin yang canggih, kalau tidak ada manusia, siapa yang mengoperasikannya? Ya. Yang kedua, upah atau ijarah dalam perspektif ekonomi Islam. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir atau orang yang dikontrak tenaganya oleh si mustajir, orang yang mengontrak tenaga, serta pemilikan harta dari pihak orang yang mengontrak tenaga oleh seorang yang dikontrak tenaganya. Atau dengan kata lain, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi atau ganti rugi. Contohnya, seorang ajir atau orang yang dikontrak tenaganya itu berhak mendapatkan kompensasi atau bayaran yang setimpal karena sudah mau mencurahkan tenaganya untuk si mustajir, orang yang mengontrak tenaga. Dia berhak mendapatkan upah atau gaji. Yang ketiga, penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Terbentuknya harga banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jika barang-barang itu langka dan permintaan naik, maka harga-harga akan naik. Seperti kasus contohnya tahun-tahun inilah, ada yang barangnya langka, orang menimbun, ya terus harga-harga itu naik karena barang itu langka. Begitu sebaliknya, jika transportasi dan infrastruktur lainnya cukup memadai sehingga barang-barang yang tersedia berlimpah, maka akan berdampak pada turunnya harga. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia